Sobat finansialku, siapa nih yang bentar lagi usianya masuk ke kepala 3 alias 20-an akhir? Selamat buat memasuki fase baru kehidupan ya. Kali ini Minku mau sharing cerita dari salah seorang sobat finansialku yang DM ke Minku. Katanya selama ini menyesal melakukan beberapa kesalahan keuangan ini sebelum memasuki usia 30 tahun. Wow, coba sobat finansialku cek juga deh. Kira-kira apakah kamu juga melakukan 5 kesalahan ini? Atau enggak? Yuk sama-sama dicek. Ini dia kesalahan yang pertama, utang kartu kredit yang menggulung. Ini yang pertama, biasanya ketika kita udah mulai memasuki usia bekerja, biasanya beberapa perusahaan bank mulai menghubungi kita untuk menawarkan kartu kredit. Jangan berpikir negatif dulu soal kartu kredit. Kartu kredit itu bagus kok kalau kita bisa pakai dengan benar. Utang itu nggak apa-apa loh, asalkan kita tahu gimana cara bayarnya. Buktinya, coba tanya deh sama salah seorang terkaya di dunia. Apakah mereka punya utang? Jawabannya pasti punya. So, sebenarnya nggak apa-apa utang, tapi balik lagi kamu perlu tahu cara bayarnya. Cek kemampuan kamu, maksimal utang adalah 30% dari pendapatan kamu. Kalau misalnya udah lebih dari pendapatan kamu wajib nyalakan lampu merah kalau mau utang. Kesalahan yang sering terjadi adalah banyak orang jadikan kartu kredit ini sebagai dana darurat yang nggak diprioritasin juga. Atau bahkan digunakan buat memenuhi kebutuhan gaya hidup yang sebenarnya lebih besar daripada kemampuannya. Hasilnya, banyak dari mereka yang menunda pembayaran kredit dan menggulung bunga kartu kredit dari bulan ke bulan. Hampir sudah keuangannya. Yang kedua, nggak punya dana darurat. Sebelum kita buat strategi beli rumah, beli mobil, dan lain sebagainya, coba bayangin kejadian ini. Kita menyiapkan dana beli rumah dengan menabung 5 juta per bulannya. Di bulan keempat dalam perjalanan pulang yang sangat melelahkan, mobil di depan kita ngerem mendadak nih. Sehingga kita pun tanpa sengaja nabrak mobil tersebut. Crash! Dan akhirnya kita terpaksa harus mengganti kerugian dari tabrakan tersebut. Bukan hanya mobil di depan kita yang perlu diperbaiki, tapi kendaraan kita pun perlu diperbaiki. Anggaplah kita perlu mengeluarkan 10 juta untuk kerusakan tersebut. Tanpa punya dana darurat, pastinya kita akan mengambil dana membeli rumah, bukan? Tujuan beli rumah kamu bakal lebih lama tercapainya. Tapi seenggaknya ini lebih baik daripada kamu harus utang ya. Yang ketiga, nggak punya asuransi. Males banget sama penjual asuransi, suka PHP, uang mulu pikirannya. Siapa nih yang punya pikiran seperti ini? Minku juga awalnya sama kok. Sampai anti banget sama yang namanya asuransi. Tapi ternyata asuransi itu nggak seburuk itu loh. Asuransi sangat penting buat kita menjaga kestabilan keuangan. Contoh kondisinya seperti ini. Di umur produktif pastinya kita pengen kasih yang terbaik dalam bekerja. Mengukur sejauh mana kemampuan dalam berkarir kita nih. Akhirnya kita kerja terus dari pagi sampai subuh, begitu terus. Alhasil kita cepat dipromosiin sih. Gaji pun bertambah. Tapi di puncak karir ini biasanya kita akan terserang penyakit si gelek kerja. Apa tuh? Yaitu tipes. Yes, kerja tipes. Kalau sakit seperti ini kita perlu dirawat di rumah sakit. Seminggu dirawat di rumah sakit, biaya yang diperlukan bisa mencapai puluhan juta. Say goodbye deh sama hasil kerja kerasmu selama ini karena kamu harus melunasi biaya rumah sakit. Tentunya ini akan berbeda cerita kalau kamu punya asuransi, karena perusahaan asuransi yang akan bayarin biaya rumah sakit kamu. Tapi lebih baik kamu gak usah tipes deh. Yang keempat, trading disangka investasi. Semua orang ngomongin cuan dari saham, cuan dari kripto, dan lain sebagainya. Nggak mau kalah, kita pun pengen ikutan masuk ke sana dengan dalih ingin ikut investasi. Tapi tahu nggak sih kalau trading itu berbeda dengan investasi? Apa bedanya? Dalam investasi, kita memerlukan waktu yang cukup lama disertai dengan berbagai analisa fundamental buat investasi. Sedangkan trading, waktunya singkat, resikonya pun lebih besar dengan fluktuasi harga yang luar biasa besar. Salahnya, banyak orang melakukan investasi dalam produk yang seharusnya ditradingkan. Contoh aja kripto, belum ada fundamental pasti akan setiap perusahaan di dalamnya. Tapi banyak orang yang bilang kalau mereka lagi investasi di kripto. Masih bingung? Coba deh tonton video yang ada di tombol i. Minku pernah buat kok perbedaan antara investasi dan trading lebih detail dan lengkap di sana. Yang kelima, investasi di tempat yang salah. Oke, sekarang kita udah ngerti kan tentang investasi, tapi produk investasinya nggak tepat. Misalnya kita pengen investasi buat nikah di tahun depan, kemudian kita investasinya di saham biar keuntungannya bisa lebih besar. Ketika kita harus melunasi biaya pernikahan, ternyata saham tersebut di tahun depan itu lagi anjlok. Sebagai informasi, saham ini fluktuasinya tinggi. Lalu apa yang terjadi nih Minku? Apakah kita akan melanjutkan pernikahan kalau udah kayak gini? Atau malah utang buat bayar biaya pernikahan?
Coba pelajari lagi investasi yang paling tepat di video yang udah Minku buat juga di tombol i. Kalau kamu punya tujuan keuangan, baiknya konsultasiin dulu keuangan kamu dan kemudian buat strategi investasi yang paling tepat buat mencapainya. Kamu bisa langsung aja konsultasiin sama para ahli keuangan loh. Caranya gampang banget, langsung aja klik link yang ada di description box atau ketik aja langsung link ini di web kalian. Kalau udah ngeklik, kalian akan langsung diarahkan ke WhatsApp buat konsultasi lebih lanjut. Kalau udah nonton video ini, semoga kelima kesalahan keuangan ini bisa kamu hindari ya, dan semoga tujuan keuangan kamu cepat tercapai. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!